Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Eko Zulfikar selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid di kelas PAIK. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Muhammad Fauzi Nurdiansah, 2. Muhammad Fitrah Arifuddin, dan 3. Nisa Wahyu Amalia, yang akan membahas tentang kelompok aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah, kedua Asy'ariyah, dan ketiga Maturidiyah. Aliran Mu'tazilah. Pengertian Mu'tazilah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti memisahkan atau menyingkirkan. Menurut Ahmad Warson, kata azala dan azzala mempunyai arti yang sama dengan kata asalnya, yang berarti juga akan kita temui di Munjid, meskipun ia menambahkan suatu arti yang mengusir. Sedangkan secara harfiah, kata Mu'tazilah ini berasal dari i'tazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri secara teknis. Istilah Mu'tazilah ini menunjukkan ada dua golongan. Panggilan atau nama yang mereka pilih itu yakni ahli keadilan, disebabkan mereka memberi hak asasi bagi setiap manusia untuk menerima atau menafsirkan eksistensi dari sifat-sifat Allah. Maka ini tidak terdapat sebuah paksaan dari Allah, bahkan manusia memiliki kekuasaan kodrat untuk meletakkan pilihannya dalam hidup. Hal ini dianggap satu keadilan di mana manusia tidak dipaksa, bahkan diberi kekuasaan. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah oleh para kelompok pemuja dan aliran Mu'tazilah tersebut muncul di kota Bashrah atau Irak pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Ini tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Bashrah, mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Ata Al-Mashkumi Al-Ghazal. Mu'tazilah ini timbul karena berkaitan dengan peristiwa Wasil bin Ata dan temannya Amr bin Ubaid dan Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Wasil ini termasuk orang yang aktif mengikuti kuliah yang diberikan Al-Hasan al-Basri di Masjid Bashrah. Salah seorang dari pengikut kajian ini bertanya kepada Hasan tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar atau murtakib al-kibr. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid. Ini memiliki arti penetapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sebab jika Al-Quran bukan makhluk, berarti terjadi sejumlah zat qadim. Menurut mereka, Allah adalah qadim, dan jika Al-Quran adalah qadim, berarti itu syirik tidak bertauhid. Menurut mereka, makna dari tauhid ini mengingkari sifat-sifat Allah, karena menetapkannya berarti menetapkan banyak zat yang qadim. Itu berarti menyamakan makhluk dengan Khalik dan menetapkan banyak sang pencipta. Mereka mentakwil sifat-sifat Allah dengan mengatakan sifat Allah adalah zatnya. Yang kedua, al-adl. Ini memiliki arti pengingkaran terhadap takdir. Sebab seperti kata mereka bahwa Allah tidak menciptakan keburukan dan tidak mentakdirkannya. Apabila Allah menciptakan keburukan, kemudian dia menyiksa manusia karena keburukan yang diciptakan, berarti dia itu berbuat zalim. Sedang Allah adil dan tidak berbuat zalim. Keadilan versi mereka adalah menolak takdir karena menetapkannya berarti Allah menzalimi hambanya. Yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id.
terlaksananya ancaman. Maksud dari ini adalah apabila Allah mengancam sebagai hambanya dengan siksaan, maka tidak boleh bagi Allah untuk tidak menyiksanya dan menyelisih ancamannya. Sebab Allah tidak mengingkari janji. Artinya apa? Menurut mereka, Allah tidak memaafkan orang-orang yang dikehendakinya dan tidak mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bagi yang dikehendakinya, hal ini jelas bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang keempat, al-manzilah baina manzilatain. Ini orang yang berbuat dosa besar berarti keluar dari iman tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Akan tetapi ini berada dalam satu posisi antara dua keadaan, tidak mukmin dan tidak juga kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Ini mereka wajib memerintahkan golongan selain mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan dan melarang golongan selain mereka apa yang dilarang bagi mereka. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini orang yang pertama meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ini terdapat 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham al-manzilah bain al-manzilatain. Kedua, paham qadariyah yang diambilnya dari Ma'bad dan Khailan, 2 tokoh aliran qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Dari 3 ajaran ini kemudian menjadilah doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain dan penindasan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, Abu Husail al-Alaf. Ini seorang pengikut aliran Wasil bin Atta. Mendirikan sekolah Mu'tazilah yang pertama di kota Basrah. Lewat sekolah inilah pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Aliran teologis ini pernah berjaya pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Mu'tazilah sempat menjadi sebuah mazhab resmi negara. Dukungan politik dari pihak rezim makin mengokohkan dominasi mazhab teologi ini. Tetapi sayangnya tragedi pada saat Mihnah telah mencoreng mazhab rasionalisme dalam Islam ini. 3. Abu Husail al-Alaf. Ini seorang filosof Islam. Ia mengetahui banyak falsafah Yunani dan itu memudahkan untuk menyusun sebuah ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorakkan filsafat. Antara lain membuat uraian mengenai pengertian nafi asyifat, menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dan pengetahuannya, dan pengetahuannya inilah adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya adalah zatnya, dan seterusnya. Yang keempat, Al-Jubai. Al-Jubai ini seorang guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapat yang masyhur adalah mengenai kalam Allah, sifat Allah, kewajiban manusia, dan daya akal. Mengenai sifat Allah, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak, dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak, dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifat-sifatnya. 5. An-Nazam. An-Nazam, pendapat terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Nah, dalam hal ini, An-Nazam ini berpendapat lebih jauh dari gurunya, Al-Alaf. Kalau Al-Alaf ini mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zalim kepada hambanya, maka An-Nazam ini menegaskan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil. Karena apa? Bahkan Tuhan ini tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zalim.
Ia berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna, sedangkan Tuhan ini jauh dari keadaan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari saudari Nisa, yakni saya akan menyampaikan tentang pengertian aliran Asy'ariyah. Yang pertama adalah pengertian aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Namun lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah, Amir bin Abi Musa al-Asy'ari. Asy'ariyah mengambil dasar keyakinan dari Kullabiyah, yaitu pemikiran dari Abu Muhammad bin Kullah dalam meyakini sifat-sifat Allah. Kemudian adalah tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Tokoh-tokoh besar yang mempunyai andil memperluas dalam memperkuat mazhab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Abu Hamid al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Dia lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah. Yang kedua adalah Al-Qadi Abu Bakar al-Bakhilani. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Thayyib bin Muhammad bin Ja'far bin al-Qasim. Yang ketiga adalah Al-Imam Al-Haramain Al-Juwain. Nama lengkapnya adalah Abu Ma'ali Abd al-Malik bin Abdul Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwani. Yang terakhir adalah Al-Sanusi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf. Ajarannya itu membahas sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah serta membahas sifat wajib dan mustahil Rasul. Selanjutnya doktrin ajaran aliran Asy'ariyah. Yang pertama adalah Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut dalam Al-Quran yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Terusnya adalah qadim al-Quran. Al-Asy'ariyah dihadapkan pada dua pandangan ekstrim dalam persoalan qadimnya Al-Quran. Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan oleh makhluk sehingga tidak qadim, serta pandangan mazhab Hambali menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Terusnya adalah melihat Allah. Asy'ari mengatakan bahwa Allah itu dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak dapat digambarkan. Hingga selanjutnya adalah kedudukan orang yang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar adalah orang mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin menghilangkan karena dosa selain kufur. Selanjutnya adalah kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa untuk memperoleh suatu perbuatan. Selanjutnya adalah akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan pada akal. Pengaruh aliran Al-Asy'ariyah. Di sini adalah ciri-ciri penganut aliran Asy'ariyah. Adapun ciri-cirinya antara lain mereka berpikir sesuai dengan undang-undang alam dan mereka juga mempelajari ajaran itu. Yang kedua adalah iman adalah membenarkan dengan hati. Amal perbuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia, dan mereka tidak mengkafirkan orang yang sudah berdosa. Yang ketiga adalah kehadiran Tuhan dalam konsep Asy'ariyah terletak pada kehendak mutlaknya. Perkembangan aliran Al-Asy'ariyah. Perkembangan Al-Asy'ariyah. Pikiran-pikiran Imam Al-Asy'ari merupakan jalan tengah antara golongan-golongan berlawanan atau antara aliran rasionalis dan tekstualis. Dalam mengemukakan dalil dan alasan, ia juga memakai dalil-dalil akal dan dalil nakli bersama-sama. Sudah ia mempercayai isi Al-Quran dan hadis, ia juga mencari alasan-alasan dan akal pikiran untuk memperkuatnya. Jadi ia tidak menganggap bahwa akal pikiran sebagai hakim atau atas nas agama untuk mewakilkan dan melampaui ketentuan arti lahirnya, melainkan sebagai penganut arti lahir nas tersebut. Dari kesimpulannya adalah nama Asy'ariyah diambil dari nama Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang dilahirkan di Basrah. Aliran Asy'ariyah istilah lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan salah satu dari beberapa aliran kalam. Aliran Asy'ariyah menjadi penengah antara aliran Jabariyah dan Mu'tazilah karena perbuatan manusia mempunyai kehendak dan daya. Asy'ariyah juga menegaskan bahwa perbuatan dosa besar tidaklah kafir dan tidak pula gugur keislamannya. Apabila pelaku dosa besar meninggal sebelum bertobat, maka tergantung kebijakan dari Allah. Bila mana mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, maka bisa saja mengampuni dosanya sehingga terbebas dari siksa neraka, atau sebaliknya mendapatkan siksa. Asy'ariyah percaya bahwa fungsi akal adalah sebatas mengetahui hal-hal yang konkret, sedangkan wahyu memberi informasi tentang hal-hal yang lebih luas termasuk soal metafisika.
Mungkin cukup dari dari materi Al-Asy'ariyah, akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Fauzi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, saya di sini akan melanjutkan pengertian dari Mas Fitra, yaitu yang ketiga itu aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah yaitu pengertian dari aliran Maturidiyah adalah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Namun aliran itu dinisbatkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berpijak pada penggunaan argumentasi dan dalil kalami. Aliran Maturidiyah digolongkan dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang cocok rasional. Dilihat dari metode berpikir, aliran Maturidiyah berpegang kepada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenal penafsirannya Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penalaran akal disertai bantuan ayat-ayat dalam penafsiran Al-Quran. Jika dilihat dari metode berpikir dari aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberi otoritas yang besar kepada akal manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang kepada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syara, maka akal harus tunduk kepada keputusan syara. Yang kedua yaitu B. Doktrin ajaran aliran Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. Al-Maturidi adalah pemikiran teologi berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Akal banyak digunakan diantaranya karena dipengaruhi oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, Al-Maturidi membagi kaitan sesuai dengan akal pada 3 macam, yaitu A. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu. B. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan sesuatu itu. C. Akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu kecuali dengan petunjuk wahyu. Yang kedua yaitu perbuatan manusia. Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Mengenai perbuatan manusia, kebijakan dan keadilan kehendak Allah Subhanahu wa taala mengharuskan manusia untuk memiliki kemampuan untuk berbuat atau ikhtiar agar kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar manusia dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daya atau berusaha dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya. Dengan demikian tidak ada pertentangan sama sekali antara kodrat Allah dan ikhtiar manusia. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Penjelasan di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik atau buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Allah berbuat sekehendak dan sewenang-wenang. Hal ini karena kodrat tidak sewenang-wenang atau absolut, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. C. Sekte aliran Maturidiyah. Pertama, sekte Samarkand. Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah paham Mu'tazilah. Yang kedua, sekte Bukhara. Golongan Bukhara ini dipimpin oleh Abu al-Yush Muhammad al-Bazdawi. Dia merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya.
Sekte Bukhara adalah pengikut-pengikut Al-Bazdawi di dalam aliran Al-Maturidiyah yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada pendapat-pendapat Al-Asy'ari. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.